dan memanfaatkan medan yang kita kenal baik. Biarkan mereka masuk ke Madinah, lalu kita perangi mereka di dalamnya. Namun, pendapat kedua datang dari para pemuda dan mereka yang belum ikut serta dalam perang Badar. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, jangan biarkan musuh datang dan mengepung kita. Kita harus keluar dan menghadapi mereka di medan terbuka." Hamzah bin Abdul Muttalib yang terkenal gagah berani mengangkat suaranya, "Demi Allah, kami tidak akan bertahan seperti pengecut. Biarkan kami keluar dan melawan mereka seperti laki-laki sejati." Banyak pemuda lain ikut bersemangat. "Kami tidak ingin orang-orang Quraisy berkata bahwa kaum muslimin pengecut. Kami ingin bertarung di medan perang." Melihat semangat mereka yang berkobar, Rasulullah memutuskan untuk mengikuti pendapat kedua. Beliau berkata, "Baiklah, jika kalian ingin keluar menghadapi mereka, maka kita akan bertemu mereka di luar Madinah." Setelah keputusan diambil, persiapan segera dilakukan. Rasulullah menghimpun pasukan yang berjumlah 1.000 orang, jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan pasukan Quraisy. Namun kaum muslimin memiliki iman yang kuat. Sebelum berangkat, Rasulullah memakai baju besinya, menyiapkan pedangnya, dan menegaskan kepada pasukan, "Jangan ada di antara kalian yang memulai pertempuran sebelum aku memberikan perintah." Langit masih remang-remang ketika pasukan muslimin bergerak menuju Gunung Uhud. Suasana terasa tegang, angin pagi membawa bisikan doa-doa yang lirih dari mulut para sahabat. 1.000 pasukan muslimin melangkah dengan tekad membaja, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding 3.000 pasukan Quraisy yang telah siap di medan perang. Namun di tengah perjalanan terjadi sesuatu yang membuat dada kaum muslimin bergetar. Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang pemuka kaum munafik, mendadak menghentikan langkahnya. Dengan suara lantang ia berseru kepada para pengikutnya, "Kembalilah. Perang ini hanyalah kebodohan. Kita akan mati sia-sia." Para sahabat yang mendengar itu langsung terkejut. "Apa maksudmu, Abdullah? Kenapa kau berbicara seperti itu?" tanya seorang sahabat dengan mata penuh kecurigaan. Abdullah bin Ubay mendengus sinis. "Muhammad tidak pernah mendengar pendapatku. Seharusnya kita bertahan di Madinah, bukan keluar seperti ini. Ini hanyalah misi bunuh diri." Lalu tanpa sedikit pun rasa malu, 300 orang dari pasukan muslimin berbalik mundur mengikuti Abdullah bin Ubay. Kini pasukan Rasulullah yang sebelumnya berjumlah 1.000 orang hanya tersisa 700 orang. Kaum muslimin yang tersisa hanya bisa terpaku melihat pengkhianatan itu. Wajah-wajah mereka memancarkan kemarahan dan kekecewaan. Rasulullah melihat semuanya dengan mata tajam. Beliau tidak berbicara, hanya menatap lurus ke depan. Namun hati para sahabat dapat merasakan bahwa pengkhianatan ini tidak akan membuat beliau goyah. Abu Bakar maju dengan wajah geram. "Biarkan mereka pergi. Kita tidak membutuhkan orang-orang munafik. Dalam barisan kita," Umar bin Khattab mengepalkan tangannya. "Jika mereka memilih mundur, itu adalah kehinaan bagi mereka. Allah pasti akan menolong kita." Rasulullah mengangkat tangan ke langit, kemudian mengucapkan doa dengan penuh keyakinan. "Ya Allah, hanya kepadamu kami bertawakal. Berikanlah kami kemenangan atau tempatkanlah kami dalam keagungan di sisimu." Maka, dengan sisa pasukan yang berjumlah hanya 700 orang, Rasulullah tetap melanjutkan perjalanan menuju Uhud tanpa sedikit pun gentar. Allah pun mengabadikan momen ini dalam firman-Nya. "Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah hanya kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 122. Setibanya di Gunung Uhud, Rasulullah segera menyusun strategi perang. Beliau memerintahkan 50 orang pemanah pilihan untuk menempati sebuah bukit kecil yang kemudian dikenal sebagai Jabal Rumat, Bukit Pemanah. Dengan suara tegas, beliau berkata kepada Abdullah bin Jubair, komandan pemanah, "Tetaplah kalian di atas bukit ini, jangan turun apapun yang terjadi. Jika kalian melihat kami menang, jangan turun. Jika kalian melihat kami kalah, jangan turun. Tetaplah di tempat kalian." Para pemanah mengangguk mantap. Mereka berjanji untuk tidak meninggalkan pos mereka sebelum Rasulullah memberi perintah. Sementara itu,
Sisa pasukan lainnya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, sayap kanan dipimpin oleh Munzir bin Amr kedua. Sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam. Ketiga, barisan terdepan dipilih dari prajurit-prajurit tangguh seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka siap mengorbankan jiwa mereka untuk membela agama Allah. Rasulullah berdiri di barisan depan, matanya menatap lurus ke arah 3.000 pasukan Quraisy yang kini sudah siap bertempur. Di kejauhan, pasukan Quraisy berdiri dengan angkuh. Mereka telah bersiap di medan perang, dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb sebagai komandan utama. Di sayap kanan, Khalid bin Walid, yang kala itu masih dalam keadaan musyrik, bersiap memimpin pasukan berkudanya. Di sayap kiri, Ikrimah bin Abu Jahal menghunuskan pedangnya dengan penuh dendam terhadap kaum muslimin. Di barisan belakang, kaum wanita Quraisy juga ikut serta untuk menyemangati para prajurit. Mereka memukul rebana dan bernyanyi, dipimpin oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Dengan penuh kesombongan Hindun berseru, "Wahai para pemuda Quraisy, jika kalian menang, kami akan mendekap kalian. Jika kalian lari, maka kami tidak akan menerima kalian kembali." Kaum musyrikin semakin percaya diri. Mereka yakin bahwa kemenangan sudah berada di tangan mereka. Sebelum pertempuran dimulai, Abu Sufyan maju ke tengah-tengah medan perang dan berteriak kepada pasukan muslimin, "Wahai Muhammad, apakah kau pikir kemenanganmu di Badar bisa bertahan lama? Hari ini kami akan membalas kekalahan itu." Namun Rasulullah hanya tersenyum tipis, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Segala sesuatu berada di tangan Allah. Kemenangan adalah miliknya, dan dia memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki." Lalu terdengarlah suara takbir yang menggema dari barisan kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir itu mengguncang medan perang. Langit di atas gunung Uhud mulai memerah ketika fajar menyingsing. Udara terasa dingin, namun di dada para sahabat, api jihad semakin membara. Rasulullah berdiri di hadapan pasukan muslimin, matanya tajam menatap wajah-wajah para sahabatnya yang siap berkorban di jalan Allah. Beliau tahu perang ini akan menjadi ujian besar. Dalam suasana yang hening, beliau menghunuskan pedangnya, mengangkatnya tinggi-tinggi di udara, lalu berkata dengan suara lantang, "Siapa yang akan mengambil pedang ini dan memenuhi haknya?" Semua pasukan terdiam sejenak. Mereka tahu bahwa hak pedang ini bukan sekadar memegangnya, tetapi menggunakannya dengan keberanian hingga kemenangan atau mati syahid. Beberapa sahabat maju ingin mengambil pedang itu, tetapi Rasulullah menariknya kembali sebelum menyerahkannya. Lalu seorang lelaki bertubuh tegap dengan tatapan mata penuh keberanian maju ke depan. Dialah Abu Dujanah, sahabat yang terkenal dengan keberaniannya yang luar biasa di medan perang. "Apa hak pedang ini, wahai Rasulullah?" tanyanya dengan suara penuh keyakinan. Rasulullah tersenyum tipis, lalu berkata, "Hak pedang ini adalah bahwa engkau menebas wajah musuh dengannya hingga mereka tunduk." Tanpa ragu sedikit pun, Abu Dujanah mengangguk mantap. Dengan suara lantang yang menggetarkan hati para sahabat, ia berkata, "Aku akan mengambil pedang ini dan akan memenuhi haknya, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah pun menyerahkan pedang itu kepada Abu Dujanah. Begitu pedang berada di tangannya, Abu Dujanah mengikatkan tali merah di kepalanya. Seketika sorak-sorai dari pasukan muslimin menggema. Abu Dujanah telah mengikatkan ikat kepala merahnya. Perang ini akan menjadi saksi keberaniannya. Seru salah seorang sahabat. Setiap kali Abu Dujanah mengenakan ikat kepala merahnya, semua orang tahu bahwa ia akan bertarung hingga titik darah penghabisan. Ia mulai berjalan di antara barisan pasukan muslimin dengan langkah yang gagah dan penuh percaya diri. Gerakannya menunjukkan kesombongan dan keberanian yang luar biasa. Melihat itu, Rasulullah tersenyum tipis, lalu bersabda, "Sesungguhnya itu adalah cara berjalan yang dibenci Allah, kecuali dalam kondisi seperti ini." Karena saat itu adalah perang, maka keangkuhan Abu Dujanah bukanlah kesombongan yang tercela, melainkan bentuk kepercayaan diri seorang mujahid yang siap bertempur di jalan Allah. Langit Madinah memancarkan cahaya fajar yang samar. Pasukan muslimin dan kaum musyrikin Quraisy berdiri berhadap-hadapan di medan Uhud. Suasana tegang.
Mata-mata para pejuang bersinar penuh determinasi, sementara hati mereka berdebar menanti perintah untuk bertempur. Dari barisan pasukan musyrikin, Talhah bin Abi Talhah Al-Abdari maju ke depan. Suaranya menggema di tengah keheningan, lantang dan penuh tantangan. "Siapa yang berani melawanku? Akulah pembawa panji Quraisy. Aku adalah pejuang paling berani. Majulah jika kalian ingin mati." Kaum muslimin menahan diri, menimbang langkah mereka. Talhah bukan prajurit biasa. Ia terkenal sebagai ksatria yang tangguh, gagah berani, dan ahli dalam pertempuran. Tiba-tiba dari barisan kaum muslimin, Zubair bin Awam keluar dengan lompatan yang menggetarkan. Seperti singa yang menerkam mangsanya, ia menyerang Talhah dengan kecepatan yang luar biasa. Pedangnya berkelebat, membelah udara dengan suara mencekam. Dalam hitungan detik, Talhah yang gagah perkasa tersungkur di tanah. Pedang Zubair telah menorehkan ajalnya. Suara takbir menggema di seluruh medan pertempuran, bergemuruh dari para sahabat Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tengah riuh kemenangan, Rasulullah tersenyum penuh kebanggaan, lalu bersabda, "Sesungguhnya setiap nabi memiliki hawari, pengikut setia, dan hawariku adalah Zubair." Zubair bin Awam berdiri tegap, matanya bersinar. Kemenangan pertamanya di medan Uhud menambah semangat kaum muslimin untuk berperang dengan keberanian yang luar biasa. Setelah duel tanding yang mengawali peperangan, kaum musyrikin mulai menggempur pasukan muslimin. Pasukan Quraisy yang berjumlah 3.000 orang, lengkap dengan senjata, kuda dan baju perang, menyerbu tanpa ampun. Namun kaum muslimin yang hanya berjumlah 700 orang tetap teguh, bertempur dengan semangat jihad yang menyala-nyala. Di antara mereka Abu Dujanah maju dengan langkah mantap. Pedang Rasulullah kini berada di tangannya, dan ia bersumpah akan menunaikan hak pedang itu dengan sebaik-baiknya. Dengan ikat kepala merah yang melingkar di dahinya, ia menerjang barisan musuh tanpa rasa takut. Setiap pedangnya terayun, satu demi satu pasukan Quraisy roboh di hadapannya. Dari sisi lain, Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah, bertarung layaknya singa buas di tengah pasukan musyrikin. Dengan tubuh kekar dan pedang yang berkilau, ia menghabisi musuh tanpa gentar. "Demi Allah, aku tidak akan mundur. Kalian akan melihat bagaimana pedang Allah bekerja." Seru Hamzah saat ia menyerang pasukan Quraisy tanpa ampun. Satu demi satu pembawa panji Quraisy jatuh. Mereka yang mencoba menggantikan pun tak luput dari serangan kaum muslimin. Panji Quraisy akhirnya tergeletak di tanah. Tak ada yang berani memungutnya kembali. Di atas bukit kecil, 50 pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair memberikan andil besar dalam pertempuran. Dari posisi strategis itu, mereka menembakkan panah tanpa henti, menghalangi gerak maju pasukan Quraisy. Rasulullah yang melihat semangat luar biasa pasukannya tersenyum penuh kebanggaan. Kaum muslimin tengah memenangkan pertempuran, hati mereka dipenuhi keimanan yang kuat. Rasa takut telah sirna, dan semangat jihad membara. Kaum musyrikin mulai mundur. Mereka tidak menyangka bahwa pasukan kecil kaum muslimin bisa melawan mereka dengan begitu gagah berani. Kemenangan kini berada di depan mata. Namun, sebuah peristiwa akan mengubah segalanya. Di tengah riuhnya pertempuran, terjadilah tragedi yang menyayat hati kaum muslimin. Hamzah bin Abdul Muttalib, sang singa Allah, gugur di tangan seorang budak bernama Wahsy bin Harb. Hamzah telah bertempur dengan gagah berani, menebas musuh-musuh Allah tanpa gentar. Setiap ayunan pedangnya adalah hujaman yang menumbangkan pasukan Quraisy. Ia menerjang seperti singa yang mengamuk di tengah kancah peperangan. Namun di kejauhan, seorang budak bernama Wahsy bin Harb mengintainya. Wahsy bukanlah seorang prajurit yang ahli dalam peperangan, tetapi ia memiliki satu keahlian yang membuatnya sangat berbahaya: melempar tombak dengan akurasi sempurna. Majikannya, Jubair bin Mut'im, telah berjanji akan membebaskannya dan memberikan harta kekayaan jika ia berhasil membunuh Hamzah. Dendam Hindun dan Jubair terhadap Hamzah begitu dalam karena telah membunuh ayah dan saudaranya tewas dalam perang Badar di tangan Hamzah. Di satu sudut medan perang, Wahsy menunggu dengan sabar. Ia menyembunyikan dirinya di balik bebatuan, mengamati setiap gerakan Hamzah dengan tatapan tajam.
Ketika Hamzah bertarung dengan gagah berani melawan seorang prajurit Quraisy, Wahsy melihat celah. Ia mengangkat tombaknya dengan perlahan, mengatur napas, lalu melemparkannya dengan sekuat tenaga. Tombak itu melayang cepat menembus dada Hamzah, menancap tepat di bagian bawah pusarnya. Hamzah terhuyung. Tangannya yang kokoh mencoba mencabut tombak itu, tetapi tenaganya mulai melemah. Darah mengucur deras dari lukanya. Tubuhnya yang perkasa bergetar, lalu ia jatuh ke tanah dengan nafas terakhir yang terputus. Kaum muslimin yang melihat kejadian itu terkejut dan berteriak pilu. "Tidak!